Bakal ada wajah baru di skuad timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto berbicara soal peluang wajah-wajah baru yang bakal tampil memperkuat skuad Garuda pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia mengantongi tiket ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia seusai mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Dalam laga yang berlangsung itu, timnas Indonesia menang identik atas Brunei Darussalam, sehingga tim asuhan Shin Tae-yong menang agregat. Dengan hasil itu, timnas Indonesia memastikan lolos ke putaran kedua dan dipastikan masuk grup F. Pada grup F, tim Merah Putih bakal menghadapi perjalanan yang berat, sebab timnas Indonesia bergabung dengan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Untuk menghadapi laga itu, ternyata tim pelatih timnas Indonesia tak tinggal diam. Tim pelatih dipastikan bakal kembali memantau bergulirnya Liga 1. Shin Tae-yong memang terlihat bertekad membawa timnas Indonesia bisa banyak berbicara di kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu, tim pelatih bahkan mengirim tim analis untuk memantau langsung pertandingan Irak melawan Yordania dalam laga persahabatan. Namun, sepertinya tak terhenti di situ. Nova Arianto mengatakan bahwa ada peluang untuk bisa menambah wajah baru atau pemain baru yang bakal dipanggil ke timnas Indonesia. Sehingga tak menutup kemungkinan Shin Tae-yong bakal memanggil beberapa pemain baru untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nova mengatakan bahwa menambah pemain baru itu memang ada peluang besar. Bahkan asisten Shin Tae-yong ini mengaku bahwa ada beberapa pemain yang sudah masuk radar tim pelatih. Meski begitu, ia mengaku bakal dipantau kembali pemain yang sudah masuk radar tim pelatih ini. Namun terkait pemanggilan pemain nantinya tetap akan diputuskan Shin Tae-yong. Tidak TC di Jakarta, timnas Indonesia langsung bertolak ke Irak pada 12 November. Timnas Indonesia akan membuka laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menantang Irak. Maka dari itu, timnas Indonesia dijadwalkan langsung bertolak ke Irak untuk menggelar persiapan tim. Dengan demikian, tidak akan ada pemusatan latihan di Jakarta lebih dulu. Setelah lawatan ke Irak, timnas Indonesia masih akan menjalani satu pertandingan lagi di grup F pada November, yakni melawan Filipina. Untuk diketahui, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung hingga Juni 2024. Timnas Indonesia sendiri melangkah ke putaran kedua usai membungkam Brunei Darussalam. Kini dikatakan Sumarji, semua pemain timnas Indonesia sudah kembali ke klubnya masing-masing. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa laga tandang melawan Irak akan berjalan sulit. Shin Tae-yong pun menyadari bahwa kualitas Irak di atas timnas Indonesia. Berkaca dari ranking FIFA, Irak menduduki peringkat ke-69. Sementara timnas Indonesia berada di posisi ke-147. Kendati begitu, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya agar tidak gentar. Duel timnas Indonesia versus Brunei Darussalam leg kedua masuk buku sejarah Hoki Caraka. Hoki Caraka mengaku tak akan melupakan laga leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Sebagai informasi, laga ini terlaksana di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pada kesempatan tersebut, timnas Indonesia meraih kemenangan. 2 dari 6 gol timnas Indonesia sendiri dicetak oleh Hoki Caraka. Ini sekaligus menjadi momen perdana bagi Hoki Caraka bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia. Oleh sebab itu, pemain berposisi sebagai striker itu mengaku tak akan melupakan laga melawan Brunei Darussalam.
Hoki Caraka menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama. Duel tersebut terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Namun sayang kala itu Hoki Caraka belum mampu mencetak gol. Ia mengaku masih membutuhkan adaptasi dengan timnas Indonesia. Sementara itu, Hoki Caraka juga terpilih menjadi pemain terbaik di laga leg kedua timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Menanggapi hal itu, pemain milik PSS Sleman itu mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Hoki berterima kasih karena telah mendapatkan kesempatan bermain. Timnas Indonesia kembali panen poin dari Brunei Darussalam, posisi di ranking FIFA naik. Timnas Indonesia berhak naik peringkat di ranking FIFA usai kembali mengalahkan Brunei Darussalam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memiliki jadwal melawan Brunei Darussalam sebanyak 2 kali pada FIFA Matchday. Ini sekaligus merupakan laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun mampu menyapu bersih 2 laga tersebut dengan kemenangan. Skuad Garuda menumbangkan Brunei Darussalam pada leg pertama yang terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari VOT Rankings, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia memperoleh poin tambahan sebanyak 8.66. Posisi Timnas Indonesia lalu naik 1 peringkat ke posisi 146. Kemenangan kembali diraih tim asuhan Shin Tae-yong pada leg kedua. Bermain di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Timnas Indonesia lagi-lagi mempermalukan Brunei Darussalam dengan skor telak. Poin Timnas Indonesia pun kembali bertambah. Kali ini Timnas Indonesia ketambahan sebanyak 8.29 poin. Timnas Indonesia lalu naik 1 peringkat lagi ke posisi 145. Di sisi lain, posisi Timnas Brunei Darussalam tak mengalami perubahan. Sementara itu, Timnas Indonesia berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya Timnas Indonesia harus bersaing di grup F. Lawan yang dihadapi yakni ada Irak, Vietnam, dan Filipina.